Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PBG Transformasi PAI tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Nur Hanifah dari SMPN 2 Windusari Kabupaten Magelang, mahasiswa PBG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta dengan NIM 2540411331. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMPN 2 Windusari Kabupaten Magelang kelas 8 dengan materi meyakini kitab-kitab Allah menjadi generasi pecinta Al-Quran yang toleran. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa kabar semuanya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar, dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Hari ini yang nggak masuk siapa? Apa masuk semua ya hari ini ya? Masuk semua? Oh iya. Seperti biasa kita ada pembiasaan literasi Quran surat Al-Fatihah. Semoga Al-Fatihah memberikan keberkahan tersendiri bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita punya beberapa kesepakatan kelas. Yang pertama, apa yang harus dilakukan ketika guru sedang menjelaskan? Mendengarkan. Apakah kalian masih ingat iman kepada kitab Allah itu merupakan rukun iman yang keberapa? 3. Oke. Kita akan mempelajari tentang 4 kitab Allah yang wajib kita yakini. Oke. Dengan kita memahami bahwa Allah itu nggak nurunin Al-Quran aja. Ada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Kita akan menjadi tahu bahwa kitab-kitab yang telah diturunkan Allah walaupun berbeda tapi mempunyai ajaran, kebenaran dan perdamaian. Nah, tujuan pembelajaran hari ini memahami iman kepada kitab-kitab Allah melalui kegiatan menyimak video dan PowerPoint dengan benar. Terus yang kedua, menganalisis informasi mengenai iman kepada kitab-kitab Allah SWT melalui kegiatan dengan tepat. Nah, manfaatnya dengan memahami kitab-kitab Allah kita bisa memahami bahwa semua kitab membawa ajaran kebaikan dan mempelajari lebih lanjut tentang iman kepada kitab Allah yang ada 4. Saya akan menampilkan video. Coba nanti videonya disimak bersama. Kita harus menutup pintu gerbang. Kenapa begitu, Din? Mereka kan bukan muslim, tidak boleh masuk. Bukankah yang meninggal tetangga kita, sekalipun beda agama? Ini tempat suci, tidak boleh dikotori. Kita tutup pintu gerbang. Din, ngapain gerbang ditutup? Buka. Sini, kalian semua. Udin, Ari, mendekat ke Ustaz Mudi. Begini, Islam tidak mengajarkan kita untuk menyakiti tetangga kita hanya karena beda keyakinan. Urusan sosial harus akur. Urusan agama baru. Bagiku agamaku, bagimu agamamu. Boleh begitu, Ustaz? Tentu, tapi apa kalian ikhlas? Setelah kalian melihat video tadi, pesan apa yang ada yang mau menyimpulkan pesannya, Hanin? Dalam bersosialisasi antar umat beragama harus saling menghormati, menghargai, dan tolong menolong. Betul sekali. Tepuk tangan. Jadi pesan agama kita punya pedoman masing-masing. Tapi untuk sosial bermasyarakat kita boleh saling membantu, saling menghargai dan saling menghormati. Kita pelajari lagi untuk memperkuat pemahaman materinya. Ya, apa judulnya? Meyakini iman kepada menjadi generasi
Definisi apa? Definisi itu apa? Artinya, iman kepada kitab-kitab Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah sebagai kitab-kitab ini berisi tentang apa? Ajaran, petunjuk, dan hukum-hukum yang membawa manusia kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, ini ada contoh penerapan. Yang pertama, itu ada orang yang lagi apa di situ? Membaca Al-Qur'an. Selanjutnya, yang terakhir, saling menghormati. Kesimpulannya, iman kepada kitab-kitab Allah adalah rukun iman yang ketiga. Yang wajib diimani, kitab-kitab Allah berfungsi sebagai pedoman hidup manusia dan membawa ajaran mulia untuk kebahagiaan dunia serta akhirat. Terus yang kedua, penguatan materi. Sekarang kita akan belajar lebih lanjut lagi, kita diskusi bareng. Saya nanti akan menayangkan sebuah kasus dan membagikan LKPD. Nanti kasus tersebut dipecahkan bersama-sama, diskusi. Untuk kelompoknya kemarin sudah dibagi ya? Sudah disiapkan ya? Oke. Kelompok 2 mana kelompok 2? Kelompok 3. Ini kelompok 3. 4. Kelompok 1. Oke, sebelum dimulai diskusinya ada beberapa langkah. Yang pertama, ketika diskusi dengan baik, saling bekerja sama, jangan satunya kerja, satunya tidak. Jadi ada kerjasama di situ, ada gotong royong di situ. Jadi ketika teman kalian maju, misal kelompok 1 maju, kalau mau menanggapi atau mau mengajukan pertanyaan, kalian angkat tangan terlebih dahulu. Sebelum kita mulai, mari kita tepuk 1 gitu ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 5. Ya, semangat. Saya akan menayangkan kasusnya. Sudah ada ya di LKPD ya. Itu ada sebuah cerita. Adalah kisah dilema bantuan di daerah Windusari. Terkenal akan kerukunan warganya yang beragam. Namun suatu malam kebakaran hebat melanda rumah Pak Wawan yang beragama Hindu dan dikenal sangat baik mengalami kerusakan terparah. Salman, ketua pemuda masjid, segera menggalang donasi dan bantuan. Uang yang terkumpul adalah sedekah dari para jamaah. Ketika Salman hendak menyerahkan sebagian besar bantuan tersebut kepada Pak Wawan, Rifki, ada Rifki juga. Rifki mana Rifki? Salah satu anggota pemuda menyela dengan ragu. Salman, sebentar, kita semua tahu Pak Wawan tetangga yang baik. Dan kita wajib meyakini semua kitab-kitab Allah mengajarkan kebaikan, tapi ini uang sedekah. Apakah syariat membolehkan kita membantu beliau? Dengan dana ini jangan sampai amal kita sia-sia hanya karena kita terlalu toleransi. Itu kata si Pak Salman. Salman bingung. Dia tahu ini dari iman kepada kitab Allah adalah keadilan dan kasih sayang seperti yang disempurnakan dalam Al-Qur'an oleh Al-Qur'an. Namun ia juga harus menjaga keyakinan anggota timnya. Rumah Pak Wayan menunggu dan keraguan Rifki menahan langkah mereka. Saya sudah membagikan LKPD-nya. Coba nanti diskusi bareng mulai dari sekarang. Diskusikan sama teman-teman masalahnya apa sih, terus solusinya gimana. Bisa dimulai dari sekarang, kalian bisa memanfaatkan HP kalian buat referensi. Silahkan dimulai. Jadi itu ya. Ada yang tulis. Ada kesulitan enggak? Boten? Sudah menemukan kasusnya? Sudah? Kasusnya sudah ditemukan, solusinya? Gimana Sil? Ada kesulitan? Tidak? Bisa dimengerti? Kelompok 5? Oh 4. Kelompok 4 gimana? Diskusi barengnya? Ada kesulitan enggak? Eko? Hah?
diskusi bareng ya, saling diskusi. Ada yang bekerja, ada yang nggak ada, tidak. 10 menit lagi siap presentasi? Ya. Sudah lebih dari 10 menit. Kelompok 1 mana? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, siap. 4, kelompok 5. Ya. Oke, kelompok 1 siap-siap untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Silahkan maju ke depan untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami. Ayat Al-Quran yang dapat digunakan Salman untuk menenangkan Rifki dan membenarkan pemberian bantuan sedekah kepada Pak Wayan dalam kurung non-muslim didasarkan pada prinsip kemanusiaan, keadilan, dan kebijakan, terutama kepada tetangga, tanpa memandang perbedaan keyakinan. Bisa diulangi lagi? Apa yang menjadi alasan utama Rifki menahan Salman agar tidak menyerahkan bantuan kepada Pak Wayan? Rifki ragu karena Pak Wayan berbeda agama dan dana yang terkumpul adalah uang sedekah. Sudah bagus namanya ya. Tanggapan teman kalian luar biasa. Ya, kelompok 2 maju. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerjasama kami. Diskusikan pertanyaan berikut. Apa alasan kita sebagai muslim tetap harus berbuat baik kepada tetangga yang berbeda agama seperti Pak Wayan? Karena Islam mengajarkan kasih sayang, tolong menolong, dan berlaku adil kepada semua manusia tanpa memandang agama. 2. Apa penyelesaian masalah pada kasus tersebut? 1. Segera kumpulkan pemuda atau pengurus untuk menjelaskan asal dana atau sedekah jamaah dan tujuan bantuan transportasi mencegah salah paham. Libatkan tokoh agama atau penasihat agama untuk memberi penjelasan sehingga semua pihak tenang dan sepakat. Apakah ada yang bertanya? Kelompok 1, silakan. Karena zakat memiliki aturan ketat tentang penerima atau asnaf, sementara sedekah umum lebih fleksibel dan boleh diberikan kepada non-muslim. Selanjutnya kelompok 3. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil pekerjaan kami. Bolehkah uang sedekah umum bukan zakat wajib digunakan untuk membantu Pak Wayan? Apakah ada yang ingin bertanya? Selain berbeda agama, status apa yang dimiliki Pak Wayan yang membuat Salman merasa wajib membantunya? Pak Wayan adalah tetangga yang baik di kampung Rukun. Gimana? Sudah puas dengan jawabannya, Bunda? Sudah. Terima kasih, presentasi yang luar biasa. Tepuk tangan buat kelompok 3. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. 1. Bantuan seperti apa yang termasuk toleransi yang benar boleh dalam kasus ini? Bantuan yang termasuk toleransi yang benar dan dapat digasan sumber dana, prioritaskan kemanusiaan dan kerukunan. Bagus, oke, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wayan tadi agamanya apa, Pak Wayan? Punya agama apa? Hindu ya. Ceritanya Pak Wayan tuh punya agama Hindu. Atau pemuda masjidnya itu toleransi nggak? Pemuda masjidnya toleransi nggak? Mau membantu Pak Wayan mboten? Iya. Terus yang tidak mau membantu itu siapa? Ada yang tidak toleransi tadi? Terima kasih, penjelasannya luar biasa ya. Identifikasi masalahnya, terus solusinya, pemecahannya. Jadi boleh ya, boleh membantu siapa? Pak Wayan. Karena di situ sudah diidentifikasi masalahnya, solusinya, dari segi fikihnya ada, dalil yang menjelaskan oh boleh kok membantu apa? Selain umat Islam ya. Karena itu adalah urusan sosial, dia ada musibah, dia ada kesulitan, kita boleh membantu. Dari kasus yang tadi dipecahkan bareng-bareng menjadi tahu kita itu boleh saling tolong menolong antar umat beragama. Jadi sudah ada penguatan materi bahwa Pak Wayan itu punya kitab yang berbeda dengan yang lainnya, umat Islam Al-Quran, Pak Wayannya kitab Hindu ya.
Saya sudah share link permainan, itu ada permainan ya. Bisa diklik nggak? Ya, coba dikerjakan. Kita tampilkan. Dikasih nama enggak tadi? Kelompok 4, 31, kelompok 5, 33. Oke, kalau sudah silahkan dikerjakan. Nanti ini buat soal ulangan tapi pakai word well. Bisa dikerjakan dari sekarang. Minta tolong Mbak Nova kirimkan linknya. Ulangan tuh enggak boring. Ini individu ya soalnya ya, dikasih nama. Sekarang soal ulangan, soal evaluasi. Oke, coba kita tampilkan. Yang sudah masuk nilainya 5. Sylvia, oke, terima kasih. Jamnya sudah habis, kita bisa lanjut besok. Nanti anak-anak yang masih di bawah KKM, kita remedi di pertemuan yang akan datang. Kira-kira pembelajaran hari ini itu apa saja yang kita dapatkan? Toleransi, bahwa beriman ke kitab Allah berarti kita telah meyakini apa? Meyakini dan mengamalkan. Sebagai kita umat Islam, kita mengamalkan kitab yang namanya kitab apa? Al-Quran, betul. Kita menjadi tahu bahwa Allah itu telah menurunkan kitab selain Al-Quran, yaitu kitab apa aja? Kita jadi tahu bahwa kitab Taurat diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Musa. Pembelajarannya gimana? Senang, menyenangkan, membahagiakan, ataukah sedih, atau gimana? Senang ya? Oke. Ya, refleksi di pembelajaran kita hari ini, yaitu kita jadi tahu bahwa berbeda-beda kitabnya, berbeda-beda agamanya, tetapi kita tetap satu. Kita boleh saling tolong menolong. Kita tetap bersikap toleransi walaupun mereka berbeda. Dalam hal kemanusiaan kita boleh saling tolong menolong. Seperti tadi kasus yang sama-sama kita pecahkan ya. Kita bisa bersikap dengan orang lain apa aja toh, misal di tetangga kamu saling tolong menolong. Terus saling toleransi itu bisa nggak diterapkan di sekolah kita? Bisa. Di sekolah kita misal ada teman yang beragama lain atau apa berbeda kitabnya atau mungkin dia berbeda, tetap saling tolong menolong dan bertoleransi. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Pembelajaran besok kita akan membahas tentang toleransi juga, tapi toleransi beragama. Oke, belum kita selesai. Seperti tadi, awali dengan doa, diakhiri juga dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.